Alhamdulillah pada pagi hari ini pemateri kita telah lengkap hadir di hadapan kita pada pagi hari ini. Dan kemudian tanpa membawa waktu lagi, nanti akan kita persilakan satu persatu pada pemateri kita untuk mengupas rahasia pengobatan ala Rasulullah. Dan sebelum itu kami ingin menyampaikan bahwasanya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk selalu fokus menyimak kajian ini dan nanti silakan mencatat, dan ketika ada pertanyaan bisa dikumpulkan pertanyaannya dalam dari kertas yang nanti akan kita bacakan dan kita minta para pemateri kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi alat-alat tulisnya atau yang ingin bertanya bisa dipersiapkan dari sekarang. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya bagi umat Islam ini adalah satu hal yang tidak asing lagi. Tetapi kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, kebanyakan masyarakat kita cenderung lebih mengenal pengobatan ala Tiongkok, pengobatan ala Hong Kong, pengobatan ala kampung bahasanya. Dan juga berbicara tentang pengobatan ala Rasulullah, masih banyak yang berpikir bahwa ini merupakan pengobatan alternatif saja. Kalau tidak ada pengobatan yang lain, maka barulah kita mengikuti pengobatan ala Rasulullah. Pertanyaannya, apakah memang demikian? Dan apakah pengobatan ala Rasulullah ini hanyalah merupakan pengobatan yang biasa-biasa saja? Ataukah dengan mengikuti pengobatan ala Rasulullah ini, kita juga telah dinilai beribadah dalam hal menjaga kesehatan tentunya. Oleh sebab itu yang pertama kita persilakan kepada Ustaz Abdul Somad LCMA untuk menyampaikan materinya. Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Dr. Farid, kemudian Ustaz Safril, dan yang memberikan kesempatan kepada saya pagi ini yaitu saudara moderator lupa Teguh. Nah, tip yang terlihat tertulis huruf to dan ba itu artinya baik. Tip artinya baik, dari kata 3 huruf to, ba, double ba, karena di situ ada tasydid. Tibbun artinya baik. Ada orang tak baik. Orang ini tidak baik, apakah karena sebab psikologis atau karena sebab fisik dia tak baik, maka dibawa ke seseorang. Misalnya ada orang tak baik, entah otaknya tak baik, entah kakinya tak baik, lalu dibawa ke dokter Abah Farid. Setelah beliau periksa-periksa, keluar dari ruangan itu menjadi baik. Orang yang merubah yang tak baik tadi menjadi baik, maka orang yang merubah itu disebut tabib. Itu dikasih, diambil dari kata tip. Sifatnya tip. Orang yang merubah menjadi baik itu disebut tabib. Tapi di tempat kita sudah merubah jadi tabib. Asal tabib dukun. Ini salah satu penggunaan kata yang salah. Tip baik, tabib orang yang merubah menjadi baik. Diimbuhkan kata nabawi. Masjid apa nih? Masjid Mutmainnah. Tadi kita ngaji di mana? Masjid An-Nur. Masjid itu Nabi yang buat, maka disebut Masjid Nabawi. Penisbatan kata masjid kepada Nabi karena Nabi yang buat, maka disebut Masjid Nabawi. Begitu juga dengan tip ini. Pengobatan membuat menjadi baik, tapi dasarnya berdasarkan dari Nabi, maka disebut dengan tip nabawi. Kamu dari mana tadi? Dari rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di mana? Di bagian basement. Apa namanya? Tip nabawi. Apa tip nabawi itu?
Entahlah, pokoknya itu tertulis tadi. Tib Nabawi itu penjelasannya udah dijelaskan kemarin waktu acara di Masjid Mutmainnah. Duduk sebentar biar aku jelaskan. Bentar ya, cari di YouTube dulu. Nah, ini dia. Nah, dengar sendiri. Aku payah jelaskan, dengar aja sendiri. Tib Nabawi, penyembuhan, pengobatan, perbaikan, perubahan kepada yang lebih baik, cara yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu sakit tidak baik, pergi ke seseorang, keluar dari situ bertambah parah, maka dia tidak layak disebut tabib. Apa namanya? Fasid, tukang rusak. Sebelum saya ke situ agak sehat saya Pak, sampai ke situ makin parah, maka dia tidak tabib. Ini tentang permasalahan kata tib, tabib, tibbun nabawi. Sekarang kita pindah. Segala sesuatu mesti bersumber dari Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Quran, hadis. Kalau tak ada dalam hadis, ijma'. Kalau tak ada dalam ijma', qiyas. Ijtihad ulama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Isra ayat 82. Itu yang dibacakan oleh qari kita tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ada 5 poin. Pertama, wa nunazzilu. Waktu saya 30 menit ya. Kalau habis kasih tahu. Jangan segan-segan. Wa nunazzilu, kami yang menurunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika digunakan kata kami, maka mengandung makna dua. Yang pertama lil kasrah, bahwa Tuhan itu banyak. Kami di sini sebagai narasumber karena kami bertiga. Makna kedua daripada kami artinya lit ta'zim. Saya berdiri sendiri. Lalu saya katakan, berdirinya kami di sini. Padahal saya sendiri. Pada saat itu saya menggunakan kata kami, ingin mengatakan saya ini besar, walaupun saya kurus kering. Kami. Nah, ketika Allah mengatakan wa nunazzilu kami, apakah yang dimaksudnya kami banyak? Tidak. Kenapa? Karena kalau Allah itu banyak bertentangan dengan ayat Qul huwallahu ahad, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Maka kalau begitu batallah makna lil kasrah, yang betul kami di situ lit ta'zim. Kenapa Allah mengagungkan dirinya dalam ayat ini? Dia mau ngasih tahu sama orang yang sedang down, yang psikologisnya sedang jatuh, yang dia sedang rapuh. Hai ente yang sedang sakit, wa nunazzilu, kami yang maha kuasa menurunkan obat. Tengok, sebelum obat dia makan, semangatnya dibangkitkan dulu. Makanya Pak Dokter, orang tabib yang memberikan kesembuhan, sebelum orang itu disehatkannya dengan obat, orang itu sudah disehatkannya duluan dengan semangat. Maka ayat ini diawali dengan wa nunazzilu, ente sakit, ente drop, ente down, ente jatuh, ente jangan khawatir, kami yang menurunkan obatnya. Bangkit semangatnya. Berapa banyak orang yang sebetulnya tidak terlalu sakit, tapi karena kita menakut-nakuti malah mati. Awalnya kemarin mertua saya itu Pak Ustadz sakit kaki, terus diperiksa, lalu kata dokter itu ini bapak sakit kaki nanti akan menular ke lutut, nanti naik ke sini. Akhirnya pingsan mertua saya itu. True story, kisah nyata. Rumah sakitnya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, poin kedua, pengobatan itu di mana? Wa nunazzilu minal Qur'an. Quran, bukan di yang lain. Bukan di buku, bukan di kertas, tapi turunnya itu di dalam Al-Qur'an. Makanya kata Abdullah bin Abbas, law kata salaf, law da'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an. Andai hilang tali ontaku, pasti kutemukan dalam Quran. Hilang tali ontaku, tak perlu ku cari tempat lain, kutemukan dalam Quran. Saking sempurnanya Al-Quran. Yang ketiga, wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran ini syifa.
Dua yang saya buat merah di situ, satu syifa, satu rahmah. Kalau kita baca Quran, kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, penyembuh, rahmat, kasih sayang. Ketika orang ditanya, apa arti syifa? Penyembuh. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Bedanya, kalau syifa penyembuh, kalau rahmat kasih sayang. Maka setelah kita baca tafsir, apa bedanya? Syifa menghilangkan cacat, sakit, kekurangan. Rahmah menyempurnakan kesehatan. Jauh bedanya. Ada orang sakit, yang pertama kali dilakukan sembuhkan sakitnya. Setelah hilang penyakitnya, baru bertambah sehatnya. Dua-dua ada dalam Quran. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sakitnya dihilangkan. Setelah dia sehat, warahmah, bertambah kesehatannya. Itulah yang tak bisa terwakili oleh bahasa. Makanya kita ikut kajian tafsir Al-Ma'rifah bersama Dr. Mustafa Umar. Kenapa kamu ikut kajian tafsir? Untuk menambah pengetahuan. Karena bahasa Indonesia terlalu miskin untuk menerjemahkan kata-kata Arab. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah. Tapi keempat ini hanya bermanfaat bagi orang yang terakhir. Siapa dia? Lil mu'minin. Allah tidak menutupnya linnas, lil alamin, tidak. Dia hanya bermanfaat bagi orang lil mukminin. Pak Ustaz, kenapa setelah dibacakan Quran ini kepada dia tak ada perubahan apa-apa? Dia tidak termasuk lil mukminin. Dia hanya bermanfaat bagi lil mukmin. Nah, sekarang penyakit itu dibagi. Berapa pembagiannya? Dibagi 3. Dari kiri, yang pertama penyakit hati. Bukan penyakit hati menurut medis, liver, bukan. Penyakit hati itu yang disebut dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada. Maka karena ada benih-benihnya di dalam, ditambah Allah sekalian sebagai hukuman. Penyakit syak, ragu, penyakit kufur, ingkar, penyakit hasad, dengki, busuk hati, penyakit riya, sum'ah, pamer-pamer, penyakit ini disembuhkan oleh Al-Quran kalau mengikut tuntunan Al-Quran. Penyakit yang kedua namanya penyakit syahwat. Apa contohnya? Zina, LGBT, gatal. Nah, itu semua penyakit syahwat namanya. Maka penyakit ini pun diobati. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal harth. Penyakit syahwat, terlalu condong, cenderung kepada keinginan hawa nafsu. Ini pun diobati oleh Al-Quran. Nah, yang ketiga, inilah kajian pagi menjelang siang ini, yaitu penyakit badan. Demam, sakit perut, sakit mata, kerasukan. Jadi Al-Quran itu lebih lengkap dari yang dibayangkan para ahli medis. Mereka mengobati sakit jantung, sakit tulang, maka itu hanya 1/3 dari yang disembuhkan Al-Quran. Al-Quran menyembuhkan penyakit hati, penyakit syahwat, penyakit badan. Jadi ketika orang berbicara tentang satu yang kita sangka sudah besar, sebetulnya yang dia bahas itu hanya bagian dari yang disebutkan oleh Al-Quran. Dengan pemetaan ini tampaklah, oh, kalau begitu Quran itu menyembuhkan 3 yang besar-besar. Ya, selama ini kami tahunya cuma 1. Nah, ada 3 yang diatasi oleh Al-Quran. Lalu langkahnya yang dibuat oleh para ulama 3. Pertama, yang diperiksa penyebabnya. Kenapa dia sakit? Setelah diketahui sebabnya, baru ditimbulkan akibatnya. Apa nama akibat dari penyakit itu? Baru yang ketiga adalah obatnya. Karena kalau salah memeriksa, salah memberikan obat, baik penyakit hati. Kenapa dia sakit hati? Apa namanya? Hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Penyakitnya hasad.
Mengapa dia sampai hasad? Ini sebabnya. Ini obatnya yang terkait dengan penyakit hati. Ini orang memperturutkan hawa nafsu seksual. Apa nama penyakitnya? Hiperseks. Maaf cakap, na'udzubillah. Apa sebabnya? Apa obatnya? Nah sekarang dia penyakit pusing-pusing kepala bagian belakang. Apa sebabnya? Apa penyakitnya? Apa obatnya? Itu semua dikaji oleh Nabi dalam konsep bernama tib nabawi. Kalau mau pakai alif lam, at-tibbun nabawi. Kalau tidak pakai tibbun nabawi atau tib nabawi. Apa keutamaan tib nabawi dibanding dengan tib yang non nabawi? Apa keutamaan Masjid Nabawi dengan Masjid Mutmainnah? Keutamaan Masjid Nabawi di dalamnya ada taman raudhah. Siapa yang sholat di taman raudhah itu maka sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Nah, sekarang kelebihan tib Nabawi itu apa? Setidaknya secara umum ada 3. Yang pertama, bahwa tib Nabawi itu bukan percobaan, bukan hasil dari akal pikiran, bukan dari hati like and dislike, tapi dia berasal dari wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kelebihan tib Nabawi? Bahwa ketika hati si pasien tersambung dengan Allah, maka pada saat itu bagi dia tak ada beda dengan antara obat dan penyakit. Obat itu datang dari mana? Dari Allah. Penyakit itu datang dari mana? Dari Allah. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Yang membuat ente sakit siapa? Allah. Maka pada saat itu tersambung koneksi dia dengan Allah, dia meminta kepada yang memberi penyakit supaya menurunkan obat melalui terapis, melalui tabib, melalui dokter. Maka nampak tauhidnya tak rusak. Ibu kenapa sehat? Makan entrostop sepapan. Bukan. Dikonekkan dulu hatinya dengan Allah. Setelah itu dia berdoa. Tapi Islam tidak mengajarkan apatis. Bapak tidak berobat. Kalau sehat kata Allah sehat. Kalau tak sehat kata Allah tak sehat. Kalau mati kata Allah mati. Udahlah tak usah berobat, mati aja dah. Hatinya dikonekkan, tapi usahanya tak putus. Lalu bedanya dengan konvensional yang bukan tib Nabawi, tidak ada kait mengait dengan Tuhan. Setelah dia sehat, sombongnya minta ampun. Kalau bukan karena rumah sakit itu kemarin, kalau bukan karena Pak Dokter itu kemarin. Tapi kalau dia tak sehat, stresnya pun minta ampun. Begitu diponis bapak tak akan sehat, pulang aja lah ke rumah, langsung naik taksi ke jembatan Leton. Bukan cuma penyakitnya hilang, orangnya hilang sekalian. Yang ketiga, ketika ruh itu sudah connect dengan Allah, maka fisik menjadi kuat. Ketika fisiknya sudah kuat, obat itu bisa diterima oleh badan. Kenapa badannya tidak merespon? Karena fisiknya itu bergantung kepada ruhnya yang sakit. Jadi yang pertama kali disehatkan ruhnya. Jadi kalau Dr. Farid Alwi mengobati orang, sebelum orang itu diberinya resep obat, sebelum dikasihnya kapsul pil dan tablet, orang itu sudah disehatkan mentalnya duluan. Disuruh bertobat, disuruh beristighfar. Setelah hatinya kuat, jiwanya kuat, rohnya kuat, fisiknya ikut kuat, masuk obat. Obat hanya sebagai penolong saja. Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak datang ke dokter, dokter itu dokter umum. Ketika dokter umum ini sakit, ternyata Pak Dokter itu bisa juga sakit. Digantikan sama menantunya. Menantunya dokter spesialis. Secara keilmuan lebih tinggi menantunya, tapi pasien tak mau. Secara keilmuan lebih tinggi menantunya. Kenapa orang lebih mau berobat sama mertuanya yang sudah tua, yang sudah pensiun? Karena mereka sehat duluan ketika ketemu bapak. Kami belum dikasihnya obat, dah sehat duluan ketemu bapak. Sugesti. Saya tanya itu Pak Dokter langsung, Pak Dokter, berapa persen orang itu sehat karena obat? 60%. Sisanya dia sudah sehat duluan karena ucapan. Bahkan melihat wajah Dokter Farid dah sembuh duluan.
terpancar cahaya sholat duha, tahajud malam, bekas air wudhu. Kadang melihat wajah dokter itu kita udah sakit duluan. Wajahnya ditekuk, sakit gitu duluan. Saya tadi perasaan tak begini sakit saya Pak Ustaz. Habis diperiksa makin sakit. Oleh sebab itu dikuatkan ruhnya. Setelah ruhnya bangkit, semangat dia. Saya datang jenguk orang sakit, kaki ini sudah hitam semuanya, diabetes mellitus akut, dah terlentang. Begitu saya datang ngobrol, seperti sehat dia balik. Anaknya, istrinya heran, berbisik-bisik, Pak Ustaz, itu sudah tak ngomong-ngomong dah 3 hari. Kami sangka udah hampir meninggal. Begitu Ustaz datang ngobrol, cerita, semangat, bangkit lagi, cerita tentang masa muda. Gitu. Apa maknanya? Ketika dia sudah sehat, makanya kita tak boleh terlalu jujur-jujur betul. Gimana nampakmu sakitku ini, Ustaz Somad? Siapa bilang bapak sakit? Kata orang saya sakit. Tak ada sakit, perasaan sehat aja. Jangan kita bilang, nampaknya bapak ini tak sampai seminggu lagi. Ya Syafi yang maha menyembuhkan, Ya Kafi yang maha menyehatkan, Ya Mu'afi wahai yang maha menyempurnakan. Ismi martana, sembuhkan saudaraku ini Allah. Engkau kalau berkehendak ya Allah, mudah semuanya ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bangkit semangatnya, dimakannya obat, dia pun sehat. Jiwanya, berapa banyak orang itu sebetulnya tak sakit, tapi jiwanya sudah sakit duluan. Dia sudah mati sebelum mati. Sebelum Israel datang cabut sudah mati duluan. Dalam daftar saya kata Israel, ini masih hidup, kok udah mati duluan. Nah, obat dibagi 2. Yang satu namanya obat tabi'i. Tabi'i diambil dari kata tabi'at. Tabi'at artinya alami. Madu, habas sauda syifa'un min kulli da'. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kalian berobat dengan 2 penyembuh. Hijama, bekam. Hena, inai, daun pacar kata orang Jawa. Korma, susu kambing, susu onta dan lain sebagainya. DLL. Satu lagi ilahi, ayat Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ketika dibacakan itu dia pun muntah-muntah, dia pun keluar macam-macam. Ini salah satu kesukuan ilahi. Kemudian diajak berzikir, la ilaha illallah, mengusir hantu segala macam. Lalu kemudian didoakan dia, Allahumma shfi mardana wa idza maridtu fa huwa yashfin, la shifaa illa shifauka. Allahumma shfi mardana shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Atau kombinasi antara duanya. Didoakan juga, diruqyah syar'iyyah juga, makan obat juga, ada usaha dari tabi'i dan ilahi. Yang terakhir, apa referensi tertua dalam hal ini? Tentunya kitab-kitab Quran, hadis. Tapi yang tersusun secara sistematis ditulis oleh Imam Al-Hafiz, namanya Al-Hafiz. Kalau disebut kata Al-Hafiz berarti dia hafal 300.000 hadis. Namanya Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani. Nama kitabnya Mausu'ah At-Tibb Nabawi, ensiklopedia Tibb Nabawi. Meninggal tahun 430 Hijrah. Sekarang kita tahun 1438. Berarti kitab ini umurnya 1008 tahun. Bisa di-download gratis PDF di internet. Nanti setelah di-download dibuka, kok saya tak paham Pak Ustaz? Buku bahasa Arab umurnya 1008 tahun. Jangankan buku bahasa Arab, buku bahasa Melayu umurnya 100 tahun. Sejarah Hang Tuah saya tak paham. Padahal saya orang Melayu. Ketika saya buka tak paham. Dosen saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, memberi buku novel umurnya 100 tahun, dibagi di lokal. Kalian orang Melayu ya, baca. Pas kami baca kami tak paham. Apa kata Encik Rusli dosen kami? Kalian ini orang apa sebetulnya? Orang Melayu diberi teks bahasa Melayu yang umurnya baru 100 tahun tak paham. Bagaimana mau baca teks Arab umurnya 1008 tahun? Jangan heran kalau tak paham.
Itu saya kasih alasan, mana tahu nanti ada orang paham kamu enggak? Kok tak paham? Iya, dia udah lama nih, udah 10 tahun nih. Nah, jadi kitab tentang masalah ini klasik. Nah, yang satu lagi sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Judulnya Tib Nabawi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu agak di belakang sedikit, 750. Sekarang 1400, jadi lebih kurang 700 tahun. Adapun yang sekarang-sekarang, yang belakangan-belakangan, saya sebutkan yang paling tua. Kalau kita belajar, pergilah ke kitab induk. Dengan mengkaji kitab induk, yang belakangan-belakangan itu hanya pengembangan saja. Ini tentang referensi-referensi dalam dunia bernama Tib Nabawi. Habis 5 menit lagi. Habis, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita banyak nanti belajar dari dokter. Ini praktisinya langsung. Beliau ini dokter, asli dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.